Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku kelas 11 Pak Multimedia yang saat ini mapel PKK. Untuk Ibu kemarin sudah saya share melalui Wapri bagi anak-anak yang sudah ikut KBM minggu kemarin. Nah, ini untuk e-booknya. Kemudian untuk pertemuan kedua ini kita nanti membahas mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Adapun tujuan dari pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan, memahami sikap dan perilaku wirausaha, menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha, mempresentasikan sikap dan perilaku usaha. Untuk gambarannya agar memudahkan kita memahami konsep tentang sikap dan perilaku wirausaha, kita lihat peta konsep dari bab 1. Yang pertama adalah sikap dan perilaku wirausaha. Ini menuju pada sikap prestatif, di mana ciri-ciri sikap perilaku prestatif itu adalah kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja mawas. Ada 5 as ya. Dari 5 as tersebut akan membentuk karakter atau ciri khas dari seorang wirausaha, di mana memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau yang disebut dengan wirausaha. Kemudian dari wirausaha tersebut dia mampu memberikan manfaat baik secara pribadi maupun secara umum, yang nanti kaitannya dengan pengembangan atau peran dalam perekonomian nasional. Kemudian kita lihat sebelum kalian mempelajari tentang sikap dan perilaku wirausaha, kita lihat untuk pengertian wirausaha. Wirausaha biasanya dikenal dengan istilah kata entrepreneur. Entrepreneur itu berasal untuk di Indonesia dari kata wirausaha ya. Kata wirausaha dari kata wira dan usaha. Wira itu berarti pejuang atau pahlawan atau manusia tunggal atau teladan. Nah, di sini kata usaha adalah kemampuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Jadi secara harfiah wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Mana tujuan dari seorang wirausaha ini cukup jelas, yaitu untuk mencapai sebuah kemakmuran yang berupa finansial, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian untuk beberapa tokoh, ini ada dari Samsudin Suryana, nanti bisa dibaca di buku e-book. Kemudian Prawiro Kusumo dan Yosef Sapenter. Karakter wirausaha itu sendiri adalah berkaitan dengan ciri khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha dalam mengelola usahanya. Yang pertama adalah kreatif, berarti dia memiliki kemampuan. Nah, intinya di sini menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kita lihat bonggol jagung, itu pada umumnya orang itu menganggap itu sebagai sampah, tapi untuk orang-orang kreatif itu bisa dikelola menjadi sesuatu yang punya nilai komersil. Contohnya menjadi kerajinan tangan yang cukup berharga, atau bisa jadi tas ataupun kap lampu. Kemudian inovatif ini ciri khususnya adalah dia mampu menghasilkan sesuatu atau penemuan baru yang dapat diterima dan dijual ke masyarakat. Itu bedanya antara kreatif dan inovatif. Inovatif berarti dia berani menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian ada keberanian untuk mengambil keputusan. Itu salah satu juga ciri sikap berani pada wirausaha. Yang berikutnya adalah berjiwa kepemimpinan atau mampu mengkoordinir
orang per orang ataupun secara berkelompok pada satu golongan. Nah, karakteristik kepemimpinan untuk kalian siswa itu bisa diolah atau dikembangkan ketika pada dunia pendidikan. Nah, seperti saat ini masih sekolah, ikut organisasi OSIS. Nah, di situ jiwa kepemimpinan kita itu akan dikelola atau dikembangkan. Kemudian berikutnya adalah mampu berkomunikasi. Ini mampu menyampaikan gagasan atau pesan secara internal kepada karyawan ataupun pihak-pihak luar sebagai mitra usaha. Yang berikutnya adalah kerjasama. Ini baik secara tim pada satu bidang usaha. Kemudian mandiri, tidak menggantungkan masa depannya pada orang lain. Yang berikutnya adalah percaya diri, jujur, dan pantang menyerah. Untuk karakter wirausaha menurut Big Grave itu sebenarnya ada 10 atau yang kita kenal dengan istilah 10D ya. Nanti kita lihat. Untuk yang pertama itu adalah dream itu berarti mimpi. Dengan mimpi orang itu mempunyai keinginan tersebut untuk diwujudkan dalam satu bidang usaha. Untuk yang kedua itu adalah decisiveness atau berani membuat keputusan secara cepat. Tidak hanya cepat tapi juga dia tepat. Nanti akan menghasilkan satu keputusan yang cukup efektif. Itu adalah kemampuan decisiveness atau membuat keputusan secara cepat dan tepat. Yang berikutnya adalah doors itu mampu membuat tindak lanjut terhadap keputusan diambil. Yang berikut adalah determinasi. Dia mampu memberikan totalitas kemampuannya untuk bidang usahanya. Dedikasi ini sama dengan determinasi, yaitu dia memiliki kemampuan untuk berdedikasi atau berdedikasi tinggi dan rela berkorban. Nah, sekarang kita lihat devotion, dia tidak kenal lelah, fokus terhadap memperhatikan bisnisnya. Detail, dia mampu menganalisis secara rinci sampai ke hal-hal yang kecil. Terutama untuk kalian anak multimedia, itu misalnya dalam pembuatan kemasan, itu biasanya akan memperhatikan cukup detail, termasuk misalnya garis, kemudian warna, kemudian bentuk, kemudian ukuran, itu akan diperhatikan secara jelas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah destiny. Itu mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang berikutnya dollars, ini bukan semata-mata tujuan yang uang yang bukan dicapai, tapi juga keinginan atau cita-cita yang lain. Mungkin lebih umumnya itu disitu adalah kepuasan secara secara finansial, kemudian kepuasan secara pribadi, itu mampu mengelola ataupun mampu mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian distribute itu mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang dan kepemilikan kepada orang lain. Di sini adalah tugas dari seorang wirausaha. Ini 10 karakter wirausaha menurut Big Grave atau yang dikenal 10D. Nah, di sini bisa ditunjukkan ya untuk karakter wirausaha harus melingkupi 10 karakter 10D tersebut. Nah, dalam dunia usaha, setiap wirausaha dibutuhkan adalah kreativitas. Kreativitas ini tentunya punya nilai tersendiri untuk seorang wirausaha. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menjadi seorang entrepreneur yang kreatif. Yang berikut adalah mindset continuous improvement. Membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Itu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode ataupun apapun itu bisa ditingkatkan
lagi kualitasnya. Jadi tidak berpatok atau berhenti pada satu produk, tapi ketika dia menemukan produk, kemudian dia akan mengembangkan terus menerus untuk meningkatkan kualitas sehingga bisa memberikan kepuasan pada konsumen. Yang berikutnya adalah diskusi dan interaksi. Jadi kita bisa memperoleh kreativitas itu melalui acara kegiatan sharing dengan teman-teman ataupun orang-orang yang sudah masuk dulu di dunia usaha. Kemudian adalah brainstorming session. Brainstorming session yaitu adalah kita melakukan kegiatan itu tidak sendiri, tapi perlu dibentuk tim-tim yang nanti akan membantu kegiatan kita. Jadi kalau di wirausaha itu dibutuhkan, kalau seorang wirausaha itu tadi jiwa kepemimpinan, maka dia harus bisa mengelola tim-tim tersebut untuk menjadi tim yang solid atau yang punya satu tujuan yang sama. Kemudian traveling dan bertemu orang-orang baru. Nah, ini tujuannya adalah untuk menggali informasi-informasi yang baru berkaitan dengan dunia usahanya, katanya dengan perkembangan zaman, perkembangan konsumen. Nah, itu termasuk dia harus bertemu dengan orang-orang yang baru untuk mencari pendapat, kemudian mencari pengalaman-pengalaman dari orang lain yang mungkin sudah lebih dahulu bergelut di bidang tersebut. Kemudian ide bank atau idea bank ini merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja terlewat. Nah, ini bisa dipakai sebagai sumber ide-ide kita bersama tim. Tidak menyerah atau menjadi orang kreatif. Nah, ini bagaimana cara kita berkreatif itu. Jadi kita itu kalau ada kesulitan di bidang usaha, terus cari cara agar mempermudah dunia usaha kita. Jadi kalau semula kita kesulitan misalnya pembuatan atau keripik singkong, nah kita mendapatkan kesulitan, cari ide kreatif, misalnya ciptakan mesin yang mungkin digerakkan oleh manusia. Nah, ini ternyata kok kurang efektif lagi. Bagaimana mesin itu berjalan tanpa harus ada operasional dari manusia, atau misalnya langsung pakai mesin. Itu seperti itu. Nah, untuk yang pertemuan berikutnya kita masuk pada manfaat wirausaha. Nah, untuk karakter wirausaha, nanti anak-anak silahkan mencari salah satu tokoh di Indonesia di bidang wirausaha, kemudian buat ringkasan mengenai perjalanan tokoh tersebut yang berkaitan dengan karakter wirausahanya. Misalnya di Indonesia itu ada tokoh wirausaha yang cukup terkenal, Bob Sadino. Nah, nanti kalian cari bagaimanakah perjalanan wirausaha dari Bob Sadino tersebut. Kemudian ada Elang Samudra, ini termasuk tokoh wirausaha muda yang di bidang properti. Nah, ini bisa kalian cari. Nanti saya minta kalian mencari salah satu tokoh wirausahaan di Indonesia, kemudian kalian buat ringkasan karakteristik yang ditunjukkan oleh wirausahaan tersebut. Kemudian untuk hasilnya nanti kalian tulis di buku, difotokan, dikirim ke tempat Bu Nani berkaitan dengan karakter wirausaha atau sikap dan perilaku wirausaha. Itu ya anak-anak untuk minggu depan. Jadi kita masuk pada manfaat wirausaha. Jadi saya cukupkan sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.